Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat penonton setia di channel YouTube Abidi. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan, kesehatan, serta keselamatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, seperti biasa, jangan lupa tonton terus tayangan video saya ini sampai selesai sampai habis. Jangan di-skip biar Anda bisa menyaksikan secara utuh tentang video saya ini, tentang berbagi pengalaman saya sebagai penderita anxiety, panic attack psikosomatik. Barangkali juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang sedang menghadapi atau menderita penyakit seperti ini. Barangkali bisa buat motivasi, edukasi, atau bermanfaat ya teman-teman ya. Dan saya juga kepada teman-teman setia di channel ini mohon dukungannya, yaitu klik subscribe-nya ya teman-teman. Sebagai motivasi saya juga biar saya sering mengupload berbagi info tentang pengalaman saya menjadi pejuang GERD Panic Attack Anxiety Psikosomatik ini. Teman-teman, di session kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke uh, inbox saya, messenger saya, Instagram saya, ataupun ke komen di YouTube ya teman-teman ya. Saya share lewat video langsung saja biar teman-teman juga lebih enak mendengarkannya ya teman-teman ya. Ini beberapa pertanyaan saya ambil hanya beberapa poin saja dulu teman-teman ya. Uh, ada yang menanyakan, saya itu kalau makan takut salah, takut menyebabkan penyakit ini kambuh, apalagi nggak makannya. Jadi istilahnya gini ya teman-teman, makan salah, nggak makan salah. Jadi harus bagaimana? Nah ini teman-teman, dulu di periode pertama pun saya pernah merasakan hal itu teman-teman. Jadi saya pun karena merasa khawatir cemas, jadi makan itu saya bingung. Menunya apa? Pada saat itu saya belum tahu sama sekali teman-teman ya tentang penyakit ini gitu atau tentang pantangan-pantangannya gitu. Semuanya itu saya belajar dari pengalaman teman-teman ya gitu. Makanya sekali lagi pengalaman adalah guru berharga bagi kita. Nah, ini hanya menceritakan pengalaman saja. Pada saat periode pertama saya terkena itu ya seperti itu, merasa ragu, takut dan bingung tentang masalah pola makan. Nah, setelah saya sekarang sudah merasakannya, teman-temannya, berdasarkan pengalaman saya, menurut saya begini, teman-teman tetaplah atur pola makan. Makan harus, teman-teman. Katakanlah 3 jam sampai 4 jam sekali, bagusnya 3 jam sekali, teman-teman, dengan porsi kecil, teman-teman. Ya, rutin. Sampai menjelang tidur, 3 jam sekali Anda makan, 3 jam sekali Anda makan, teman-teman ya. Gitu. Itu dengan catatan apa? Porsinya kecil. Dan juga menunya tolong yang sehat, teman-teman ya. Hindari dulu yang namanya misalkan di sini pedas, bersantan, asin, pecin, teman-teman ya. Tolong hindari dulu ini. Yang balado, yang gurih-gurih, teman-teman hindari dulu. Gitu. Kita makan sayuran yang hijau, brokoli, itu teman-teman ya. Terus kita ya kalau misalkan mau makan sayur sop juga jangan terlalu asin, nanti akan meningkatkan kolesterol ataupun hipertensi buat teman-teman. Karena sekali lagi penyakit ini sebenarnya menghilangkan antibodi kita, teman-teman ya. Jadi seakan-akan kita itu tubuh itu nggak punya antibodi, kekebalan tubuh itu kita lemah, seakan-akan ya teman-teman. Jadi kita hindari dulu pantangan-pantangan yang tadi saya sebutkan. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi Anda lakukan makan 3 jam sekali dengan porsi yang kecil. Itu teman-teman ya. Nanti dalam satu hari itu dari Anda mulai bangun tidur sampai Anda menjelang tidur itu teman-teman ya, eh, tetap disisipkan dengan buah-buahan, misalkan pisang teman-teman ya, karena pisang juga kan itu pengganti nasi. Pisang Anda juga harus makan, terus buah-buahan lainnya teman-teman ya, Anda juga harus makan gitu ya. Apapun itu buah-buahan, yang penting buah-buahannya itu jangan sampai asem teman-teman ya. Terus jangan sampai yang kecut teman-teman, seperti di sini mohon maaf kedong-dong ataupun seperti jeruk yang asem itu jangan dulu teman-teman, karena akan mengganggu pencernaan juga nantinya. Itu teman-teman. Jadi
Setelah makan 3 jam sekali, Anda selipin dengan buah-buahan, teman-teman. Jangan kosong saja. Anda boleh dengan roti, teman-teman ya. Roti gitu untuk mengganjal itu, teman-teman ya. Tapi ya mohon maaf, jangan sering kalau roti, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Taruhlah seminggu, itu kan 7 hari ya, teman-teman ya. Anda makan 5 kali dalam seminggu itu nggak apa-apa, teman-teman gitu. Intinya sih kita memanajemen pengaturan makan saja, teman-teman. Karena begini teman-teman, sekali lagi, ibarat kita katakanlah itu motor, kalau kita itu nggak diisi bensin, motor nggak akan jalan. Ataupun kalau olinya sudah habis, ataupun olinya sudah sedikit, itu perputaran mesin akan panas. Sama seperti tubuh manusia teman-teman. Jika Anda tidak makan, ataupun Anda pola makannya berkurang, itu akan merusak metabolisme tubuh Anda, akan merusak jaringan-jaringan di tubuh Anda seperti saraf, seperti antibodi segala macam, efek-efek negatif akan muncul teman-teman. Jadi seperti itu sajalah gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang menanyakan, mendingan Anda makan, saran saya tadi itu teman-temannya, lakukan. Ini pengalaman saya sendiri teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi ada yang menanyakan kembali ini teman-teman, saya itu kalau tidur merasa cemas, merasa was-was, merasa panik atau tidak tenang. Teman-teman, bagi penderita mental illness ini atau psikosomatis ini, anxiety ini, teman-teman ya, itu karena apa? Karena pikiran, pola pikir, teman-teman. Karena Anda itu katakanlah seakan-akan dalam otak Anda itu ibarat kayak magnet, teman-teman. Jadi hal yang dari mulai hal yang besar sekali sampai hal yang sepele sekali, itu ketarik semua sama pikiran Anda. Dipikirkan semua, teman-teman. Sampai menjelang tidur pun Anda masih memikirkan, teman-teman. Akhirnya apa? Timbullah kecemasan, kekhawatiran dalam diri kita, deg-degan, jantung berdebar-debar. Akhirnya apa? Kita nggak bisa tidur karena memikirkan sesuatu. Apalagi sesuatunya itu yang belum jelas, teman-teman. Gitu. Contohnya misalkan begini, teman-teman. Yang saya sering sebutkan aja lah. Besok Anda mau ada wawancara pekerjaan. Anda sudah panik dari semalaman ini, teman-teman. Atau dari 1, 2 hari, 3 hari, Anda sudah panik, sudah galau. Nanti saya bagaimana menghadapi katakanlah yang mau menginterview saya. Nanti apa pertanyaannya? Nanti bagaimana saya harus bertingkah? Nanti bagaimana saya harus berbicara? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita merasa panik, merasa cemas duluan. Sesuatu hal yang belum pasti sudah saya pikirkan duluan. Apalagi yang sudah pasti kejadiannya atau sesuatu yang harus dikerjakan di besok, ya teman-temannya, atau di next time-nya itu. Udah itu teman-teman, Anda akan merasa jujur insomnia, nggak akan bisa tidur. Itu saya pernah merasakan itu. Kenapa? Karena saya dalam pekerjaan waktu itu banyak pekerjaan dari hal-hal yang katakanlah besar sekali sampai hal-hal yang sepele sekali belum terjadi sudah saya pikirkan teman-teman. Akhirnya kita nggak bisa tidur. Saya kalau tidur itu tiap hari 2:30 malam teman-teman. Waktu itu ya, gitu. Bangun pagi jam 5, jam setengah 6. Itu pun tidurnya saya tidur ayam dari jam 2 setengah 3 malam itu teman-teman. Jadi nggak tenang gitu. Akhirnya apa? Sekali lagi teman-teman, akan merusak kesehatan Anda. Antibodi Anda akan rusak juga karena apa? Kurangnya istirahat, kurangnya tidur teman-teman. Di situ teman-teman. Jadi tolong yang namanya masalah makan itu teman-teman sebagai apa? Sebagai doping, penangkal itu. Dan yang kedua laginya juga pola tidur sebagai doping dan penangkal juga teman-teman. Karena sekali lagi penyakit muncul baik penyakit fisik maupun penyakit mental ini kalau kitanya tubuhnya kurang istirahat atau makannya kita kosong, udah teman-teman. Pasti itu akan tumbang teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi untuk apa namanya katakanlah untuk pertahanan, benteng pertahanan diri kita. Pertama, lakukan pola makan yang cukup. Ya, jangan dihindari, yang penting Anda mengerti pola makan yang sehat bagaimana. Gitu. Anda bisa browsing ke YouTube ataupun ke Google gitu ya atau tanya ke dokter ke ahli gizi atau nutrisionis itu teman-temannya. Banyak sekarang Anda bisa browsing dimanapun gitu ya, bisa nanyakan makanan-makanan yang sehat untuk penyakit yang Anda derita saat ini gitu teman-teman ya. Dan yang kedua laginya pola tidur teman-teman. Istirahatlah yang cukup. Memang saya juga merasakan dulu pada saat saya menderita penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik itu nggak bisa tidur teman-teman. Memang benar gitu. Tapi ya itulah teman-teman. Seiringnya waktu, sekali lagi pengalaman adalah guru yang berharga. Nanti akan Anda mengerti sendiri ritmenya. Itu teman-teman ya. Gitu. Jadi tolong Anda
katakanlah hilangkan dulu pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi dulu teman-teman ya. Ibarat gini, Anda memiliki katakanlah pikiran yang 70% komposisinya. Anda buang 70% itu Anda buang 50% aja. Sisakan 20% Anda untuk pikirkan. Artinya begini, Anda jangan memikirkan dulu nanti pekerjaan di atas 1 minggu. Anda pikirkan dulu pekerjaan atau sesuatu hal yang harus dilakukan Anda 2 hari ke depan. Itu aja dulu teman-teman. Itu saya dapat trik ini dari dokter psikiater, gitu teman-teman ya. Jadi jangan dulu kita memikirkan sesuatu hal yang katakanlah masih 1 minggu ke atas, gitu. Mendingan Anda pikirkan di bawah 2 atau 3 hari, gitu teman. Kalau Anda dipikirkan semua, jujuran teman-teman, Anda nggak akan kuat karena mental Anda lagi keganggu. Ditambah lagi dengan beban pikiran Anda yang sangat overload gitu, overthinking, negative thinking, rusak nanti mental Anda teman-teman. Itu teman-teman ya. Gitu. Terus berikutnya ada yang menanyakan kembali tentang kalau saya cerita tentang keluhan penyakit GERD atau anxiety panic attack psikosomatik ini ke suami saya ataupun ke orang lain, mereka itu seakan-akan cuek bahkan tambah marah. Betul sekali teman-teman. Saya pun merasakan seperti itu. Karena apa teman-teman? Penyakit ini datangnya itu hampir selama mata kita melek dari bangun pagi, bangun tidur, mau menjelang tidur. Itu penyakit ini tidak ada stopnya, teman-teman. Silih berganti setiap menit, setiap waktu, setiap jamnya itu datang, teman-teman. Silih berganti penyakit, ya, dan tidak tahu waktu selama mata kita melek, teman-teman. Nah, kita kan otomatis kan merasa panik, merasa cemas. Kok saya begini amat ya? Seharian saya kok menderita penyakitnya begini, nanti begini, nanti begini. Saya di tempat yang katakanlah sedang happy, di tempat katakanlah sedang hiburan pun kita muncul sensasi-sensasi ini teman-teman, gejala-gejala ini. Kita curhat nih sama pasangan kita curhat sama orang tua kita atau sama orang lain. 1 kali, 2 kali didengerin teman-teman. Kalau Anda berkali-kali, apalagi dalam 1 hari Anda cerita non-stop, gitu ya, dari pagi sampai sore atau sampai menjelang malam, lama-kelamaan pasangan Anda atau orang terdekat Anda akan marah. Jadi saya ngerasain itu sendiri teman-teman. Saya itu ya jujur, dianggapnya ya katakanlah lebay, alay, terus terlalu baperan, kayak anak kecil. Seperti itu karena mereka tidak tahu, tidak merasakan teman-teman. Penyakit ini penyakit yang aneh dan unik teman-teman ya. Gitu. Karena apa? Ya itu istilahnya karena mental kita lemah teman-teman ya. Jadi dari segi pikiran kita terlalu mencemaskan dan memikirkan sesuatu hal yang mau terjadi ataupun yang sudah terjadi gitu. Jadi semuanya dipikirkan kayak kepala saya ini kayak magnet nempel semua teman-teman. Nah, ditambah lagi Anda pun misalkan menderita gejala fisik. Seperti apa misalkan Anda menderita penyakit kolesterol saja yang katakanlah sepele ya teman-teman ya. Sakit di sini misalkan kolesterol nih. Anda udah panik. Adah, ini gejala apa ya? Tegang kok. Aduh, nanti gimana nih? Nah, itu teman-teman. Fisiknya Anda muncul sensasi dipikirkan, ya. Nah, terus dari masalah sosial ekonominya Anda pikirkan. Otomatis Anda akan meledak pikirannya, teman-teman. Dan istilahnya apa ya? Mental Anda yang posisi lagi rapuh dengan beban yang segitu beratnya, segala sesuatu hal dipikirkan baik gejala fisik maupun sesuatu hal yang katakanlah tidak rasional, yaitu pikiran-pikiran tentang memikirkan masa depan, memikirkan nanti pekerjaan minggu depannya, bulan depannya Anda udah dipikirkan. Itu teman-teman. Apalagi nanti kalau psikosomatik ini ada hal-hal aneh yang muncul, teman-teman. Ini sudah saya bilangkan di video berikutnya. Kita mendengar berita kematian, kita takut. Kita melihat sosok pengemis di jalan, kita bukan takut, sedih, nangis ya. Akhirnya apa? Memicu kita untuk stres, artinya apa? Takut hal itu terjadi dalam diri kita. Itu teman-teman yang saya rasakan gitu. Mendengar burung kedasi, mendengar burung gagak kita takut, mendengar ayam berkokok kita pun takut. Itu teman-teman. Jadi hal-hal yang irasional atau unlogika di luar logika itu akan mengganggu kalian juga. Jadi sekali lagi penyakit psikosomatik ini penyakit yang memborong semua penyakit. Gitu teman-teman ya, gitu. Dari yang halusinasinya atau penyakit mentalnya, yang unlogika saya sebutkan tadi, mendengar berita kematian, takut dan lain-lain. Dari fisiknya pun Anda pikirkan, gitu. Sakit kolesterol sini aja Anda udah panik.
gitu. Nggak sembunyi-sembunyi, Anda anggapannya mau mati. Padahal itu penyakit kolesterol, teman-teman, gitu. Anda udah panik. Tapi kalau Anda tidak memiliki penyakit psikosomatik ini, mungkin biasa-biasa saja, teman-teman. Jujur, percaya deh omongan saya. Anda punya penyakit MAH, Anda MAH kronis, tapi Anda tidak memiliki penyakit anxiety atau kecemasan, tidak memiliki panik, atau tidak memiliki psikosomatik, saya yakin Anda akan biasa-biasa saja menghadapinya. Banyak kok contoh orang memiliki penyakit stroke. Itu luar biasa loh teman-teman. Penyakit stroke itu kasihan kita ngelihatnya. Tapi dia mentalnya tidak terserang. Hanya secara fisik saja. Dia itu tidak berfungsi. Tidak bisa jalan. Itu teman-temannya. Tapi mental dia tidak terserang. Itu teman-temannya. Makanya dia masih bisa katakanlah ya beraktivitas gitu teman-teman. Hanya fisiknya saja. Tapi bagi ini, kita yang menderita penyakit psikosomatik itu segitu gagahnya diri kita. Segitu katakanlah kekarnya diri kita. Tidak ada artinya teman-teman. Anda lemah. Dengan penyakit ini itu Anda lemah. Karena apa? Kita sebut dengan penyakit sejuta sensasi. Itu teman-teman. Kita itu, otak kita ataupun badan kita itu kayak magnet, menyedot semua penyakit. Baik yang penyakit katakanlah mental, ya teman-temannya, penyakit fisiknya juga. Itu gitu teman-teman ya. Nah berikutnya teman-teman, ada yang menanyakan lagi, saat munculnya berbagai macam sensasi atau gejala, saya merasa cemas ataupun takut mati. Yaitu sudah saya sebutkan di poin awal teman-teman ya, gitu. Karena sekali lagi orang yang menderita penyakit ini itu menjadi hipokondria. Artinya apa? Kita itu tidak ada antibodi. Lemah sekali pertahanan tubuh kita itu teman-teman. Gitu. Karena apa? Kita itu diserang dari mental, diserang juga dari fisik teman-teman. Yang sudah saya sebutkan di tadi itu teman-teman ya gitu. Jadi hal-hal yang sepele sudah Anda pikirkan, hal-hal yang masih 1 bulan, 2 bulan ke depan Anda sudah pikirkan, itu teman-teman, itu membuat Anda stres teman-teman. Anda memikirkan masa depan nanti ke depannya saya bagaimana, nanti rumah tangga saya ke depannya bagaimana. Ya menurut dokter yang sudah saya konsultasikan, dokter psikiater, kalau Anda selagi menderita penyakit ini, pikirkanlah 2 hari yang ke depan. Jangan memikirkan yang 1 minggu ke atas. Dicicil teman-teman. Yang 2 hari ke depan dulu. Nanti kalau Anda merasa sudah kuat, mental Anda nambah lagi. Yang 4 hari ke depan. Kuat lagi, nambah lagi sesuatu hal, pikirkan itu. Jadi jangan diborong semua ya teman-teman ya. Tidak akan kuat teman-teman. Saya sendiri merasakan itu gitu. Dan alhamdulillah benar omongan dokter psikiater itu tidak salah. Itu teman-teman ya. Karena apa? Ya itu. Psikosomatik itu juga menimbulkan penyakit-penyakit yang aneh tadi saya bilang. Mendengarkan berita kematian, kita takut, burung kedasi kita takut, mendengarkan burung gagak kita takut, ayam berkokok pun kita takut, hal-hal yang sepele. Nah, itu kalau orang lain tahu kita diejek teman-teman, dihina, dibully gitu. Bagi mereka mendengarkan katakanlah ayam berkokok biasa-biasa saja. Kita kalau cerita sama teman saya atau sama orang lain atau sama pasangan saya, dibully kita itu teman-teman. Gitu. Tapi dalam diri kitanya luar biasa teman-teman. Serangan ini ibarat kayak serangan gaib. Makanya saya awal-awal itu nggak tahu, dikira saya itu ditowel sama makhluk gaib, atau saya dikira ya mohon maaf diguna-guna segala macam. Sampai keluar masuk rumah sakit 5 kali teman-teman ya. Itu dengan berbagai macam diagnosa A, B, C, D, di ronsen, di USG, segala macam. Alhamdulillah normal. Kalaupun ada penyakit tidak membahayakan. Ya cuman itu aja teman-teman, psikosomatik saja kata dokter. Dan ya sedikit gangguan saraf. Artinya begini, saya punya riwayat hipertensi darah tinggi teman-teman yang harus dijaga itu teman-teman. Dan kolesterol. Itu juga kolesterol dan hipertensi itu hati-hati juga teman-teman ya. Hindari pola makan yang tadi saya bilang teman-teman. Yang berminyak itu teman-teman ya, gorengan. Yang pedas itu buat asam lambung teman-teman ya. Gitu. Terus katakanlah yang balado itu teman-teman. Pecin itu hindari teman-teman. Hindari untuk kesehatan Anda. Itu teman-teman. Adapun teman-teman menanyakan lagi tentang teknik afirmasi. Bila mana kecemasan atau takut M datang secara tiba-tiba bagaimana cara menyiasatinya. Teman-teman sebenarnya banyak ya cara yang dilakukan dari semua orang yang pernah menderita penyakit ini, masing-masing punya cara ataupun punya terapi sendiri afirmasi. Kalau saya sendiri afirmasinya 2 teman-teman ya gitu. Pertama, afirmasi saya itu yaitu pada saat kita kerasa nih, kita mau cemas sama panik atau takut mati datang nih, kita tinggal ngomong aja. Nggak apa-apa kita dianggap gila juga. Kita tengok kiri kanan, jangan sampai ada orang dulu.
atau dalam hati saja. Kita bilang gini lah, penyakit kecemasan, penyakit panik, atau penyakit ketakutan terhadap apapun ya, takut mati, boleh Anda bertamu ke diri saya, tapi tempat Anda bukan di sini. Tempat Anda saya simpan di kertas. Silakan Anda tunggu di kertas ini, saya taruh di sini. Itu teman-teman. Setelah itu Anda cubit anggota tubuh Anda, tangan Anda atau pipi Anda. Kalau sakit Anda udah bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mengerjakan sesuatu seperti mau sholat, ataupun mau belajar, atau mau beraktivitas, itu teman-teman. Itu afirmasi ya teman-temannya di saat kecemasan datang, ataupun kepanikan menyerang. Itu afirmasi yang singkat teman-teman ya, yang pernah saya lakukan. Dan rutin loh teman-temannya, jangan satu kali udah, enggak, ini jangan. Rutin aja, nggak apa-apa. Kita itu kayak orang gelo, kayak orang gila, emang benar teman-teman. Dan kita pun balasnya seperti itu, afirmasi aja udah, gitu, masa bodoh aja. Karena apa? Penyakit ini kita sendiri yang merasakan. Tapi kalau Anda misalkan pengen privacy, ya Anda afirmasinya jangan banyak orang. Dalam diri hati Anda aja berbicara. Itu yang saya obrolkan tadi, afirmasi pertama. Terus afirmasi kedua ya, Anda coba pakai tapping ya teman-teman ya. Diketuk bagian kepala nih teman-teman ya. Anda dalam ketuk kepala ini Anda gini, saya bisa, saya kuat, saya sembuh. Saya bisa, saya kuat, saya sembuh. Coba Anda lakukan itu teman-teman selama 5 kali. Berikan afirmasi yang positif. Saya bisa, saya kuat, saya sembuh. Saya bisa, saya kuat, saya sembuh. Itu teman-teman, ketuk terus teman-teman ya sampai 5 kali. Setelah itu Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Terus Anda coba tarik napas 2 kali. Buang nanti lewat mulut. Nanti tarik lagi lewat hidung. Nanti buang lagi lewat mulut. Setelah itu Anda mulai. Kalau itu afirmasi saya teman-temannya gitu. Coba lakukan itu teman-temannya. Ingat, sesuatu hal lakukan secara rutin ataupun permanen. Jangan satu kali Anda nyerah, 2 kali Anda nyerah. Nggak bisa teman-teman. Karena saya sendiri pun melakukan itu, apapun itu ya, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga afirmasi tadi itu bukan 1-2 kali teman-teman. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Alhamdulillah, segala perjuangan, usaha, ikhtiar kita itu Allah yang menilai. Allah yang memberikan penilaian teman-teman. Gitu. Karena apa? Ya sekali lagi, kesembuhan dan kematian milik mutlaknya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berusaha, hanya berikhtiar. Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang tersebut tidak bisa merubahnya sendiri. Ingat teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja sekilas tentang pertanyaan dari teman-teman tadi. Saya jawab beberapa poin saja dulu. Nah, barangkali bermanfaat buat semuanya. Mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.